Ku tahu kan hari esok, namun supaya apa yang rajin atau malas? aku tetap Jangan ada suatu upaya bukan membangun menjadi anak-anak yang berdaya, yang siap diberdayakan. Dan jadi tahun pemberdayaan ini, kalau mati yang tidak berduit, bagaimana bangsa Israel yang dipilih Allah dan sebagai kebutuhan. Tak mau apa? Tak mau racun. Yang mau apa? Jalan Kristen yang benar. Banyak pengganas, banyak sedih. Kita bersuka cita. Melalui kita berdoa, Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan memuji Tuhan atas hari ini. Tuhan perkenankan seksi dan guru-guru sekolah minggu, terlebih anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi, melaksanakan ibadah awal tahun di tahun 2021 ini. Kiranya sukacita kami tetap di dalam Tuhan, supaya anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Selipi tetap bersukacita di dalam Tuhan dan hendak mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah awal tahun ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, salam kasih, dan salam sehat buat seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Tentu bersukacita kan? Dan juga guru-guru sekolah minggu pasti bersukacita. Dan juga seksi sekolah minggu. Karena apa? Karena hari ini adalah sukacita kita melaksanakan ibadah awal tahun anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Karena itu mari kita dengar firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ibadah awal tahun, harus kita katakan ibadah awal tahun itu adalah ibadah suluk. Karena Tuhan telah mengantar kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Walaupun ini sudah bulan Februari, bahkan minggu terakhir di bulan Februari. Besok kita masuk ke bulan Maret. Tetapi ibadah awal tahun ini adalah bagaimana kita mensyukuri segala penyertaan Tuhan dan berkat kasih karunia Tuhan buat anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Selipi. Jadi melalui ibadah awal tahun ini menjadi ibadah yang sulung bagi kita. Tentu anak-anak sekolah minggu harus siap, semangat, rajin untuk tetap beribadah, untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hidup beribadahmu kepada Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, tetap semangat. Dan di tahun 2021 ini, apa harapanmu? Apa yang hendak kau perbuat? Apa yang hendak kamu lakukan selama tahun 2021 ini? Yang baik atau yang tidak baik? Mengasihi atau tidak mengasihi? Rajin atau malas? Mana harapan? Apa yang mau kau lakukan untuk tahun 2021? Tentu anak-anak Tuhan, apalagi yang beribadah awal tahun kan, harus tetap menghendaki, aku siap melakukan yang baik, aku siap menjauhkan yang jahat, aku siap untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi.
dan tidak akan pernah membenci dan mendendam. Tahun ini anak-anak Tuhan HKBP Selipi adalah orientasi tahun pemberdayaan. Ya. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, membangun, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Apa potensimu? Apa yang bisa diberdayakan dari kamu? Ya, jadi harus ingat tahun ini adalah tahun pemberdayaan dan berupaya untuk mengembangkan. Itulah pemberdayaan. Bahkan juga dikatakan membuat sesuatu menjadi berdaya. Mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan. Jadi kalau anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang berdaya, yang siap diberdayakan dan siap memperdayakan. Itu dia anak-anak Tuhan. Karena itu apa yang mau dan ingin kau capai ke depan. Jadi itu pemberdayaan, ada tujuannya, ada cita-citanya, ada yang mau dia tempuh untuk keberhasilan ke depan. Karena itu dia tidak lemas-lemas, tetapi dia semangat, tetapi dia selalu berdaya guna dalam kehidupan. Karena itu anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus orang yang berdaya guna. Ya, jadi jangan tidak berguna, tapi harus berdaya guna untuk memberdayakan orang lain yang kurang berdaya. Apa karismamu? Apa talentamu? Apa kemampuanmu? Apa keahlianmu? Apa kebolehanmu? Kembangkan itu untuk memberdayakan orang lain. Ya, jadi harus siap untuk melaksanakan tahun pemberdayaan. Kan sering dikatakan ya, SDM, sumber daya manusia. Jadi kalau dikatakan sumber daya manusia itu adalah suatu penggerak untuk mengembangkan, untuk memelihara, untuk mendayagunakan, bukan untuk merusak, tetapi mengembangkan, memelihara apa yang sudah ada. Jadi kalau kau orang pintar, berdayakan orang lain supaya ikut dia menjadi orang yang pintar. Jadi tahun pemberdayaan ini daya pikirmu dan daya fisikmu harus siap untuk memberdayakan orang lain. Sekarang terang firman Tuhan di dalam tahun pemberdayaan ini adalah dari Yohanes 15 ayat 16. Walaupun tidak ada kata pemberdayaan di situ, tidak ada. Tetapi apa dikatakan tadi di situ? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak mungkin anak-anak sekolah minggu yang memilih Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak-anak sekolah minggu yang memilih Yesus. Tetapi Tuhan Allah Yesus memilih kamu. Untuk apa? Bukan hanya untuk dipilih, tetapi untuk diberdayakan. Diberdayakan untuk apa? Ditetapkan. Ditetapkan untuk apa? Supaya pergi. Jadi supaya menjadi manusia-manusia yang berdaya. Untuk apa pergi? Disuruh kemana pergi? Mau berbuahkan apa? Menghasilkan buah apa? Kalau mau pergi. Jadi di awal Yohanes 15 ini sering kamu nyanyikan itu, anak-anak Tuhan. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalam dia. Kan kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Ranting yang tidak berbuah diapakan? Kalau ranting yang tidak berbuah tentu dipotong lah ya. Tetapi ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Kemudian dalam Yohanes 15 ini ada suatu perintah.
Perintah apa? Supaya saling mengasihi. Sukacita Yesus ada pada kamu anak-anak sekolah minggu. Dan sukacita anak-anak sekolah minggu menjadi penuh bila bagaimana? Bila perintah Tuhan itu dilakukan, diperbuat. Apa itu perintah Tuhan? Saling mengasihi. Itu yang dikatakan sukacita Tuhan itu ada pada kamu. Sukacitamu anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ya, menjadi penuh. Karena apa? Karena saling mengasihi. Kalau saling berdendam, kalau ada yang kau benci, kau dendami, bisa kau bersukacita? Kan enggak kan? Tetapi kalau kamu mengasihi, tentu Yesus pun bersukacita. Tentu sukacitamu pun penuh. Ingat itu. Itulah hebatnya saling mengasihi. Itu sebabnya kita dipilih Yesus. Jadi Yesus memilih kamu untuk apa? Jadi jangan salah pilih Yesus itu buat kamu ya. Karena bukan kita yang memilih Yesus. Sekarang untuk apa kita dipilih Yesus? Ya. Kita bukan saja dipilih, tetapi Yesus juga menetapkan kita supaya kita pergi untuk menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan itu menjadi buah yang tetap, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang. Buah apa itu? Kasih dan saling mengasihi. Bila orang yang dipilih Yesus, ditetapkan Yesus dan pergi untuk menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap menjadi buah kasih dan saling mengasihi, maka apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka akan diberikannya kepada kita. Jadi ingat, kalau kita berdoa tetapi kita tidak mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa meminta? Bagaimana kita bisa menerima? Kalau kita berdoa tetapi kita percaya dan kita hidup di dalam kasih dan saling mengasihi, itu bukti daripada orang yang dipilih dan ditetapkan dan disuruh pergi. Ya, tentu apapun yang kamu minta, mau jadi insinyur kamu nanti, menjadi orang hebat kamu nanti, menjadi dokter kamu nanti, kamu minta di dalam nama Yesus, pasti akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Tapi lihat bagaimana bangsa Israel yang dipilih Allah dan sebagai kebun anggur Allah. Tentu yang Allah kehendaki dari umat yang dipilih Allah adalah buah yang baik, keadilan dan kebenaran. Tapi ternyata buah apa yang dihasilkan umat Israel pilihan Allah selaku kebun anggur Allah, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu KBC? Ia mencangkulnya dan membuang batu-batu, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Semua yang baik telah diperbuat untuk kebun anggurnya. Tetapi buah apa yang dihasilkan dari ini selaku umat Israel, umat pilihan Tuhan? Bukan buah yang baik, melainkan buah yang asam. Kalau disuruh kamu memilih antara hitam dan yang putih, mana kau pilih? Tentu yang putih. Tak mungkin kau memilih yang hitam. Kalau disuruh kamu yang memilih, mana lebih baik kau pilih, yang pahit atau yang manis? Tentu yang manis kan. Kalau kamu disuruh memilih yang baik atau yang jahat, mana kau pilih? Tentu yang baik, bukan yang jahat. Jadi jangan salah pilih. Jadi sesuai dengan pilihanmu itu, perbuatlah demikian. Supaya benar-benar ini tahun pemberdayaan. Supaya benar-benar kamu adalah orang yang dipilih Yesus untuk berbuat yang baik. Seperti lagu itu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak mau apa? Tak mau racun. Yang mau apa? Madulah. Kamu suka kan firman Tuhan? Itu menjadi firman kehidupan, bukan firman kematian. Jadi ingat itu.
Tengoklah itu kebun anggur itu. Siapa kebun anggur itu? Yaitu umat Tuhan. Umat Israel. Tidak ada yang tidak diperbuat oleh Allah kepada umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan umat Israel? Apakah buah yang baik? Apakah keadilan? Apakah kebenaran? Oh, enggak. Itu sebabnya kebun anggur itu ditebang dan diinjak-injak, ditumbuhi semak-semak dan tidak dirantingi. Itu kan dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Karena yang mau dinantikan adalah buah keadilan, ternyata kelaliman, menjadi orang lalim, orang yang sadis, orang yang keras, orang yang jahat. Dinantikan buah kebenaran, tetapi keonaran. Jangan mau buat onar ya, tetapi harus membuat kebenaran. Karena itu kita dipilih untuk bersukacita. Walaupun jalan kekristenan kita berat, banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesukaran. Dipilih untuk ditetapkan supaya pergi menghasilkan buah kasih. Supaya buah kasih yang kita hasilkan membuat orang saling mengasihi. Karena buah kehidupan Kristen adalah kasih. Berbicara kasih, berbuat kasih, melakukan kasih, memberikan kasih adalah memberikan kehidupan. Kan itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya tidak binasa barang siapa yang percaya kepada dia, tetapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Allah. Jadi kita pun harus membuahkan kasih dan saling mengasihi supaya kita membuahkan kehidupan. Kasih harus menjadi buah yang tetap, yang dapat memberi pemberdayaan kepada kita dan sesama kita. Bila kita saling mengasihi, kasih harus selalu menjadi perintah baru. Kasih harus menjadi pemberdayaan di dalam kehidupan. Selaku kamu umat pilihan Tuhan, Yesus telah memilih kamu, anak-anak Tuhan HKBP Sleep. Karena itu tetap bersukacita melalui ibadah awal tahun ini. Tetap doakan mama, ya, supaya mama bisa memberikan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di ibadah awal tahun, seksi guru-guru sekolah minggu, dan terlebih anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Seribu. Dalam melalui ibadah awal tahun ini, syukur kami, pujian kami sampai ke hadapan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu sekolah minggu HKBP Seribu. Berikan hikmat pengertian, berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan segala mara bahaya dan segala sakit dan penyakit, jauhkan kemalasan, berikan kerajinan, dan tetap anak-anak sekolah minggu merasakan bahwa mereka adalah yang Yesus pilih, untuk Yesus tetapkan, dan untuk Yesus suruh pergi untuk menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah buah yang tetap, yaitu kasih. Mampukan anak-anak Tuhan sekolah minggu untuk saling mengasihi. Itulah buah kehidupan bagi kehidupan kami dan sesama kami manusia. Bila kami membuahkan kasih dan saling mengasihi. Berkati seluruh orang tua anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Seribu. Berikan Tuhan hikmat, juga kesehatan, panjang umur. Berkati pekerjaan seluruh orang tua untuk menjadi berkat, dan Tuhan lipat gandakan ke depan. Berkati Tuhan seksi sekolah minggu. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu di dalam pekerjaannya, dan juga bisa menjadi berkat buat seluruh anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Seribu. Biarlah ibadah awal tahun ini membuahkan kasih bagi kehidupan kami, bagi kehidupan anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Seribu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami.
Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama